Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali Allah melimpahkan taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Ashrun Mujibatun Lin Najati, 10 sebab-sebab keselamatan. Dan kita masuk pembahasan yang pertama ya. Al-Mujibul Awal, sebab yang pertama. Qala Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafidhahumallahu ta'ala, Al-Mujibul Awal tauhidullahi wa ikhlasid dini lahu, mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata. Jadi sebab keselamatan yang pertama kali adalah apa? Tauhid. Fa'adamu asbabin najah yaumal qiyamah, sebab keselamatan yang paling besar pada hari kiamat adalah tauhid. Bal la najata illa bihi, bahkan tidak mungkin orang selamat tanpa tauhid. Jadi bahkan tidak akan selamat kecuali dengannya, yaitu tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasuddin lahu, mentauhidkan Allah azza wa jalla dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata. Wa taqaddama fi al-qisah al-'azimah as-sabiqah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah berlalu pada kisah yang agung perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qabila minni al-kalimata, siapa yang menerima dariku satu kalimat, siapa yang menerima dariku satu kalimat, allati aradtu ala ammi, yang aku tawarkan kepada pamanku, faraddaha alayya, kemudian dia mengembalikannya kepadaku. Jadi pamannya enggak mau menerimanya. Fahiya lahu najatun, maka dia baginya adalah keselamatan. Itu kalimat apa? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Wal murad bil kalimat kalimatu tauhid. Jadi yang dimaksud kalimat dalam hadis ini adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Wa laysal murad an yatalaffadhu biha al-insan fahasb. Bukan yang dimaksud dari kalimat tauhid itu adalah seseorang mengucapkannya semata. Udah. Ya, tidak cukup hanya mengucapkan saja. Dan itu banyak orang yang berasumsi begitu ya. Tenang, kita pasti masuk surga. Kenapa? Kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Miftahul jannah, kuncinya surga. Jadi semua banyak orang yang beranggapan kalau sudah syahadat pasti masuk surga. Kalau sudah Islam pasti masuk surga. Ini persangkaan yang keliru. Ini salah paham sehingga menimbulkan pemahaman yang salah, menjadi pemahaman yang menyimpang. Jadi yang dimaksud dengan kalimat tauhid itu bukan diucapkan semata. Wa innamal murad, tapi yang dimaksud adalah tahqiqu ma dallat alaihi min ikhlasid din lillah, merealisasikan apa yang ditunjukkan oleh kalimat itu. Berupa apa? Berupa ikhlas, mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah semata, memurnikan ketaatan untuk Allah semata, beribadah hanya untuk Allah semata,
Itu maksud dari kalimat la ilaha illallah ini. Wa ifradihi azza wa jalla bil ibadah, dan mengesahkannya dalam beribadah, dalam seluruh ibadah. Fatauhid huwa al-ghaya allati khalaqallahu subhanahu wa ta'ala al-khalqa li ajliha. Maka tauhid itu adalah tujuan dari Allah menciptakan makhluk dalam rangka itu. Jadi puncak dari tujuan Allah menciptakan makhluk, puncaknya adalah tauhid. Pondasinya juga tauhid. Segala-galanya adalah tauhid. Wa aujadahum litahqiqiha. Allah menciptakan mereka untuk merealisasikannya. Kata Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yud'imun. Aku tidak ingin mereka memberiku rizki, aku juga tidak ingin mereka memberiku makan. Innallaha huwar razzaq. Sungguhnya Allah lah sang maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah mau memberi rizki, nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau rizki nggak sampai ke kita, memang bukan rizki kita, karena kehendak Allah pasti terjadi. Kemudian dalam ayat Al-Isra ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabb kamu telah menetapkan janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Janganlah kamu beribadah kecuali kepadanya. Kemudian dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk memurnikan baginya ketaatan, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan baginya ketaatan. Hunafa'a, dan itulah orang-orang yang hanif, orang-orang yang condong dari kesyirikan kepada tauhid. Dan ayat yang serupa dengan ini banyak sekali. Intinya menunjukkan kepada apa? Puncak dari diutusnya Rasul adalah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Target dari diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah semata, tauhid. Maka tidak ada keselamatan tanpa tauhid, tidak ada kebahagiaan tanpa tauhid, tidak ada kesuksesan tanpa tauhid. Semua yang dicari manusia itu ada pada tauhid, dan semua yang ditakutkan oleh manusia ada pada syirik. Jadi orang itu takut sengsara, takut nelangsa, takut merana, itu semuanya ada pada syirik. Maka hati-hati, ya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan, karena itu adalah kedurhakaan yang paling besar, kedoliman yang paling besar, dosa yang paling besar. Tidak ada keselamatan tanpa tauhid. Fa'asasun najah wal falah, maka poros, pondasi, asas dari keselamatan dan kesuksesan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, adalah tauhidullah. Wa hadhihi najah al-hasilah bi tauhid ala naw'ain. Dan keselamatan yang dihasilkan karena tauhid ada dua macam. Yang pertama, najatun min dukhulin nar, selamat dari masuk neraka.
artinya enggak masuk neraka sama sekali. Bagi siapa? Bagi orang yang tauhidnya sempurna, mentahqiq tauhid namanya. Orang yang bisa menyempurnakan tauhid, tidak mencicipi neraka. Fal mar'u in kana muhaqqiqan li tauhid, seseorang jika dia merealisasikan dan menyempurnakan tauhid tahqiqan kamilan, dengan perealisasian yang sempurna, fa innahu lan yadkhulan nar, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Bal yakunu dukhuluhu lil jannati dukhulan awwaliyan, bahkan masuknya dia ke dalam surga adalah masuk dari pertama kali, langsung masuk surga tanpa melewati neraka, biduni hisabin, bahkan tanpa perhitungan. Banyak orang masih dihisab, berdiri 50.000 tahun, dia langsung masuk surga. Orang yang sempurna tauhidnya. Wala adabin, dan tidak diadab, tidak mencicipi neraka, tidak mencicipi panasnya mahsyar yang matahari didekatkan dan lain sebagainya dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Tidak dialami oleh orang yang tauhidnya sempurna. Maka betapa tingginya, betapa pentingnya tauhid. Betapa indahnya kalau kita bisa menyempurnakan tauhid. Kemudian yang kedua, keselamatan yang kedua adalah najatun minal khuludi finnari, selamat dari kekekalan di dalam neraka. Artinya walaupun masuk neraka tapi tidak kekal, selamat dari kekal, masih bisa masuk surga. Gara-gara apa? Masih punya tauhid, walaupun tidak sempurna. Wahada fi man lam yukammil at-tauhid. Jadi ini pada orang yang tidak menyempurnakan tauhid, dia akan masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal. Walam yutammimhu, dan dia tidak melengkapinya. Bal waqa'at minhu jumlatun minal ma'asi, tapi terjadi darinya sejumlah dari maksiat-maksiat. Wa kabairud dunubi, dan wa kabairid dunubi, dan dosa-dosa besar. Ad'afat imanahu wa tauhidahu, yang melemahkan keimanannya dan tauhidnya. Jadi dosa-dosa itu melemahkan tauhid. Dosa-dosa itu mengurangi tauhid. Berarti orang yang menyempurnakan tauhid memang bebas dari segala dosa. Masya Allah, luar biasa. Bukan berarti nggak pernah berdosa. Kalau dia berdosa segera bertaubat. Itulah orang yang sempurna tauhidnya. Pasti semua orang punya dosa, tapi segera bertaubat. Kalaupun tersisa dosa-dosa kecil yang kemudian dihapuskan dengan sholatnya, dengan saumnya, dengan zakatnya dan lain sebagainya, ibadah-ibadah kebaikan, menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil, maka itulah orang yang sempurna tauhidnya. Wastahaqqa dukhulan nar bisababiha, maka dia berhak mendapatkan atau berhak masuk ke dalam neraka dengan sebab apa? Dosa-dosa itu. Tauhidnya lemah gara-gara dosa itu. Faina tauhida sayunjihi, tapi sungguh tauhidnya yang ada pada dirinya akan menyelamatkannya dari kekekalan di dalam neraka. Masih ada tauhid maka tidak kekal di dalam neraka. Tsumma yakunu ma'aluhu ilal jannah, maka kemudian akhirnya tempat kembalinya adalah surga. Wa amma man jaa'a yaumal qiyamati bighairi tauhid, adapun orang yang datang pada hari kiamat tanpa tauhid,
fala matma'a lahu fin najati abadan, maka tidak ada harapan baginya untuk selamat sama sekali. Wala sabila lahu linailir rahmati wal ghufrani, dan tidak ada jalan baginya untuk meraih rahmat dan ampunan Allah sama sekali. Allah nggak bisa ngampuni orang yang, bukan nggak bisa, Allah nggak mau mengampuni orang yang syirik, orang musyrik yang melakukan syirik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Maidah 72 melalui lisan Rasulnya yaitu Isa alaihissalam, innahu may yusyrik billahi, sungguh orang yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannata, maka Allah sungguh mengharamkan atasnya surga. Haram, tidak pernah masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka, kekal di dalamnya. Kemudian wa malidz zalimina min ansor, dan tidak ada bagi orang dolim itu seorang penolong pun. Tidak ditolong Allah, tidak ditolong pemberi syafaat, tidak ada. Mereka kekal di dalam neraka. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 36 dan 37, walladzina kafaru lahum naru jahannam, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, la yuqda alaihim fayamutu, tidak dihabisi mereka sehingga mereka mati. Jadi dalam neraka hidup selama-lamanya, setengah hidup setengah mati. Karena siksaan setengah mati itu cuma di neraka. Kalau di dunia nggak ada. Orang sering bilang sakitnya setengah mati, bohong gitu. Dia belum tahu setengah mati kayak apa. Setengah mati itu di neraka. Wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan tidak diringankan dari mereka dari adabnya sama sekali. Ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kadzalika najzi kulla kafur, begitulah kami balas setiap orang-orang yang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka, Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkan kami, na'mal salihan, kami mau beramal soleh. Bohong. Itu omongannya ketika sudah mencicipi neraka. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang bukan kami amalkan dulu, kami enggak akan syirik lagi. Kami enggak akan meminta kepada selain Allah. Kami enggak akan melakukan dosa-dosa dan sebagainya. Ini janji. Janji tinggal janji. Penyesalan tinggal penyesalan. Awalan nu'ammirkum, kata Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberi umur kepada kalian, ada kesempatan untuk bertobat, enggak berbuat baik juga. Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, umur yang memungkinkan untuk mengambil pelajaran di dalamnya orang yang mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, bahkan telah datang kepada kalian sang pemberi peringatan, yaitu Rasul. Kalau enggak Rasul, pewarisnya Rasul. Kalau enggak pewarisnya Rasul, muridnya pewarisnya Rasul, sampai kepada kalian. Sudah menyampaikan pesan langit. Faduku fama lidzalimina min nasir, maka rasakanlah kekal dalam neraka, maka tidak ada bagi orang zalim itu seorang penolong pun. Itu orang-orang yang kekal di dalam neraka. Tapi orang yang bertauhid walaupun masuk neraka, wal'iyadzubillah, tidak kekal di dalam neraka. Wa qad dzakarallahu subhanahu wa ta'ala hadil aqsam ats-tsalatsa. Allah sebutkan tiga kelompok manusia ini. An-najina min dukhulin nar, pertama yang selamat dari masuk neraka, itu tauhid sempurna. Wan najina minal khuludi fiha, dan orang yang selamat dari kekal di neraka, ini yang tauhidnya tidak sempurna. Wa ghairun najina mutlaqan,
wa ghairan najina mutlaqan, dan orang yang tidak selamat secara mutlak, kafir, tidak bertauhid. Allah sebutkan secara beruntun atau beruntut dalam firman-Nya surat Fatir ayat 32 sampai 36. Tsumma awrathnal kitaba, kemudian kami wariskan Alkitab ini, alladzina astafaina, kepada orang yang kami pilih, orang-orang yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Siapa mereka? Para ulama. Mereka diberi warisan berupa Alkitab, ilmu. Faminhum dzalimun li nafsihi, maka di antara mereka orang-orang yang sudah beriman itu ada juga yang masih mendolimi dirinya sendiri, mendolimi diri mereka sendiri dengan kedoliman yang paling besar, yaitu syirik. Berarti bukan orang beriman ya. Pokoknya di antara manusia ada yang mendolimi dirinya sampai setingkat syirik, sehingga apa? Kekal di dalam neraka. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasidun, ada yang pertengahan. Iktisad itu sederhana, menjalankan kewajiban, meninggalkan keharaman. Ini yang pertengahan, mungkin masuk neraka tapi tidak kekal di dalam neraka. Wa minhum, dan diantara mereka, sabiqum bil khairat, orang yang mendahului dalam kebaikan-kebaikan, biidnillah, dengan izin Allah. Ini mengingatkan semua itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sempurna tauhidnya, mendahului manusia yang lainnya dalam kebaikan, juara dalam soal kebaikan, itulah orang-orang yang tidak masuk neraka sama sekali. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah dia karunia yang sangat besar. Sampai pada firman Allah, walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, lahum naru jahannam, bagi mereka neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, tidak diputuskan atas mereka sehingga mereka mati, wala yukhaffafu anhum min adabiha, tidak diringankan dari mereka dari adabnya. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami balas setiap orang kafir. Kalau orang kafir itu di ayat yang ke-36 ini, maka yang ayat sebelumnya, yaitu yang faminhum dzalimun li nafsihi, bisa jadi maksudnya orang beriman tapi mendolimi dirinya, tapi dengan kedoliman yang tidak sampai ke tingkat syirik. Jadi orang dolim itu ada dua. Ada yang dolim sampai kafir, nah itu yang dimasukin ke ayat terakhir tadi. Ada yang dolimnya tidak sampai ke tingkat kafir, yaitu orang yang melakukan dosa-dosa besar tapi di bawah kekufuran. Nah itu yang masuk neraka tapi tidak kekal. Dolimun li nafsihi. Jadi di antara orang beriman ada yang mendolimi dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang muqtasidun, pertengahan. Pertengahan ini enggak melakukan dosa berarti, menjalankan yang wajib semuanya, meninggalkan yang haram semuanya, walaupun gak memperbanyak amal sunnah. Ini sebenarnya orang gak punya dosa, maka ini masuk kategori orang yang tidak masuk neraka. Kemudian sabiqum bil khairat, ini yang lebih sempurna lagi, yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian fal qismul awal, bagian yang pertama dalam firman Allah Ta'ala, wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan, wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada yang mendahului dalam kebaikan. Faulain najuna min dukhulin nar, ini mereka tidak masuk ke dalam neraka sama sekali. Muqtasid itu enggak masuk neraka, karena muqtasid itu orang yang menjalankan seluruh kewajiban. Termasuk kewajiban adalah apa? Meninggalkan yang haram. Jadi nggak melakukan yang haram sama sekali. Kalau tergelincir segera bertobat, nol lagi dosanya. Itu orang muqtasid namanya, pertengahan. Ada pembagian yang lain, ashabul yamin.
mereka disebut ashabul yamin. Kalau yang dzalimun li nafsi ashabus shimal. Kalau yang sabiqum bil khairat itu al-muqarrabun, ya, orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulunal jannah, mereka masuk ke dalam surga dukhulan awwaliyan, sejak pertama kali, biduni hisabin wala adabin, tanpa hisab, tanpa adab. Itu dua golongan manusia, muktasid sama sabiqum bil khairat. Wal farqu bainal muktasid wasabiqu bil khairat, beda antara muktasid dengan sabiq bil khairat adalah apa? Anal muktasida huwallazi fa'alal wajib wa tarakal muharram. Muktasid itu melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, tidak memperbanyak yang sunnah. Wa masabiq bil khairat adalah adapun yang mendahului dengan kebaikan-kebaikan, bahwa ladzi zada ala dalik adalah yang menambahi hal itu bi fi'lir raghaib wal mustahabbat, dengan melakukan anjuran-anjuran dan yang sunnah-sunnah, yang dicintai, amalan sunnah mustahab. Jadi melengkapi dengan mustahab-mustahab. Kayaknya antum ini ya, antum suka berbuat yang mustahab, tapi kalau yang wajib ada yang bolong belum. Yang wajib dulu ya. Maftaradallahu atau ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah mendekatkan diri hambaku kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, bisyai'in ahabbu ilaihi mimma aftaradtuhu alaihi, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa? Yang aku wajibkan atasnya. Maka fokus kita harus yang wajib dulu. Jangan sampai kita memperbanyak sunnah, malah yang wajib ketinggalan, kelupaan, lalai. Kewajiban pada Allah, tauhid dan seluruh kewajiban yang lain, kewajiban pada orang tua, kewajiban kepada anak istri, kewajiban kepada tetangga, kepada kawan, banyak itu kewajiban. Ini harus kita fokus perhatian. Kewajiban dalam harta, kewajiban dalam badan kita, kewajiban pada ilmu kita dan lain sebagainya. Itu banyak. Maka yang wajib-wajib itu harus lebih diperhatikan. Contoh yang sering masuk neraka, yang banyak menghuni neraka siapa? Wanita ya. Kenapa? Melupakan satu kewajiban. Apa itu? Taat kepada suami. Coba bayangkan, ada wanita rajin ngaji, rajin tahajud, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, tapi rajin nyakiti suami juga. Atau enggak rajin, cuma kadang-kadang enggak taat sama suami. Ini enggak menunaikan kewajiban. Ini percuma amal-amal yang tadi itu. Masuk neraka bisa gara-gara itu. Walaupun amal sunnahnya banyak. Karena taat suami itu wajib. Ini banyak orang masuk neraka tuh, wanita, karena tidak taat pada suami. Dan ini harus diulang-ulang terus. Antum sebagai suami harus ngingetin istri. Ini penting. Kenapa? Karena siapa sih orang yang gak ingin masuk surga? Istri kita semua pengen masuk surga, tapi mereka sering lupa. Wanita itu lemah akal. Wanita harus bengkok, harus sering diingatkan. Sebagai laki-laki harus sering mengingatkan istri. Karena begitu memang. Sebagai laki-laki sering mengingatkan saudarinya. Mungkin punya kakak, punya adik yang sudah punya suami, kurang taat sama suaminya. Hanya gara-gara suaminya pemabuk misalnya. Loh, pemabuk urusan dia, taat pada suami urusan kamu. Selama bukan disuruh beli khamr, taati. Selama bukan maksiat, taati. Jadi jangan karena dia pemabuk ngapain taat. Nah, kalau memang itu tidak maksiat, wajib taat. Begitu. Sulit apa enggak itu? Taat kepada pemabuk. Nah, apalagi suaminya enggak pemabuk, suaminya juga rajin ngaji, kok enggak taat? Ini luar biasa. Masuk neraka. Ya, banyak wanita masuk neraka. Perlu diingatkan itu. Jadi kewajiban paling penting untuk bisa menjadi muktasid atau sabiqum bil khairat atau ashabul yamin atau
al-muqarrabun. Tidak ada cara kecuali melengkapi yang wajib dulu. Wajib perhatikan, fokus, jangan gagal fokus. Jangan tertipu atau silau melihat sunnah-sunnah. Banyak kawan-kawan melakukan sunnah. Ya kamu wajibnya udah lengkap belum? Mungkin mereka sudah, kamu belum. Perhatikan yang wajib. Itu kawan-kawan banyak yang ibadah sunnah, banyak macam-macam. Ya mereka mungkin yang wajib sudah, kita nggak tahu. Mungkin sudah taat maksimal sama suaminya, sementara kamu belum. Maksimalkan dulu taat sama suami. Makanya dosa seorang wanita puasa sunnah sementara suaminya ada di rumah dan dia tidak izin suami, dosa. Padahal puasa. Kok puasa bisa dosa gitu? Ya karena nggak izin suami. Ini di wilayah kekuasaan suami, harus taat pada suami. Segala sesuatu harus izin suami. Mau keluar rumah izin suami. Oh suami saya udah ngizinkan kok, saya nggak perlu izin. Berarti udah diizinkan. Ini yang belum izin, yang suaminya belum mengizinkan secara mutlak harus izin. Kalau sudah tahu, saya udah pernah izin dan kata suami bebas pokoknya kamu keluar rumah, ya terserah. Berarti udah diizinkan. Tapi yang belum ada izin mutlak, harus izin setiap mau keluar. Ini kekuasaan suami. Ini ketaatan mutlak kepada suami. Jadi itu hukumnya wajib. Ya makanya banyak istri durhaka karena nggak ngerti perkara seperti ini, ataupun kalau ngerti sering lalai, sering lupa, dilalaikan oleh hawa nafsunya. Wal qismu tsani, dan bagian yang kedua fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, faminhum dzalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri. Wa ulaa'in najuna minal khuludi finnar, maka mereka selamat dari kekal di neraka karena mereka masih punya tauhid. Cuma sayangnya apa? Mendolimi diri dengan maksiat, dosa-dosa. Pemabuk memang tapi tidak syirik, bisa masuk surga. Enggak pemabuk memang, rajin ibadah memang, tapi ibadahnya di kuburan, kekal di dalam neraka. Maksudnya syirik gitu, enggak cuma ibadah doang. Karena ibadah di kuburan nggak semuanya syirik akbar ya, mungkin syirik asghar. Kalau syirik asghar masih punya tauhid. Kalau syirik akbar batal tauhidnya. Padahal orangnya soleh menurut orang, tapi menurut Allah nggak soleh kalau musyrik. Kemudian berakhlak mulia, tidak sombong, rajin menabung, ya, baik hati. Tapi dia minta sama wali. Wahai Abdul Qadir Jailani, kekal di neraka. Sepele sekali cuma begitu. Sepele menurut orang, tapi tidak menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu besar. Makanya penting sekali mengerti tentang tauhid ini, penting sekali. Sering orang meremehkan tauhid. Tauhid, udah pernah. Ngaji apa itu di Jabal Rahmah? Tauhid, udah pernah. Sudah khatam, sudah berkali-kali. Ternyata hidupnya penuh dengan kesyirikan, dia nggak sadar. Karena nggak paham sebenarnya, masih banyak orang belum paham tauhid. Dalilnya hafal, kitabnya hafal, penjabarannya, syarahnya juga paham, tapi aplikasinya belum tentu tepat. Masih banyak begitu. Jadi perkara tauhid itu nggak kayak fikih ya, nggak kayak fikih wudu. Fikih wudu, antum belajar cara wudu Nabi, lihat prakteknya, antum praktek dinilai guru, udah tepat, sudah, insya Allah seumur hidup nggak keliru insya Allah, karena wudu terus. Tapi tauhid itu gampang sekali berbolak-balik. Kenapa? Karena tauhid itu di hati. Tauhid itu ikhlas. Ikhlas itu di hati. Dan hati itu dinamakan hati karena yataqallab, berbolak-balik. Tadi ikhlas, nanti belum tentu. Besok apalagi. Dan bisa lupa. Jangankan yang belajar tauhid, guru tauhid pun bisa lupa itu. Masalah ikhlas itu nggak gampang. Masalah tauhid itu sangat mudah berbolak-balik. Paginya mukmin, sorenya kafir. Itu gara-gara tauhidnya lepas. Naudzubillahi min dzalik. Jadi nggak gampang ya masalah tauhid. Jangan meremehkan tauhid. Jangan merasa udah pernah. Enggak. Tauhid ini adalah pelajaran kita seumur hidup. Sepanjang kita masih hidup, silahkan terus gali tauhid, pelajari tauhid, murojaah tauhid, ajarkan tauhid. Jadi antum mengajar itu murojaah, terus belajar mengajar tauhid sambil dipraktekin. Antum insya Allah bisa selamat dari kesyirikan. Tapi kapan berhenti belajar tauhid?
tidak aman dari yang namanya kesyirikan. Sering tidak disadari itu. Jadi orang yang dolim terhadap dirinya sendiri tapi masih punya tauhid, itu tidak kekal di neraka. Kalau dia masuk ke dalam neraka disebabkan oleh dosa-dosanya, masih bisa selamat dari kekekalannya karena tauhidnya. Fadzalimu li nafsihi, maka orang yang dolim terhadap dirinya sendiri, huwallazi dzalamaha bil ma'asi, yaitu orang yang mendolimi dirinya dengan maksiat-maksiat, dengan dosa-dosa allati dunal kufri, yang di bawah kekufuran atau di bawah kesyirikan. Berarti yang selevel dengan kesyirikan, selevel setingkat dengan kesyirikan ini menyebabkan kekal di neraka. Apa itu? Segala kekufuran yang akbar, baik kufur asli maupun kufur riddah. Kufur asli itu dari awal nggak pernah masuk Islam. Kalau kufur riddah pernah masuk Islam, lahir dari kandungan ibu yang muslimah, maka lahir muslim sebenarnya, tapi di tengah jalan murtad, itu riddah. Jadi kafir murtad banyak. Dan kafir murtad ini ada dua lagi. Ada yang sengaja keluar dari Islam, dia sadar ganti agama. Ada yang nggak sengaja, dan ini paling banyak, yaitu masuk ke dalam apa? Pembatal keislaman. Banyak sekali orang terjerumus ke situ. Dan ilmu ini fardu ain, setiap muslim wajib tahu. Kalau nggak tahu bisa sudah kafir tapi tanpa sadar. Ya, bahaya sekali orang jatuh ke dalam kekufuran. Kalau terjerumus ke dalam maksiat, zina, mabuk-mabukan, judi, membunuh, merampok, itu masih bisa masuk surga. Saya bukan meremehkan, tapi masih bisa masuk surga kalau apa? Punya tauhid. Tapi orang yang rajin ibadah tapi musyrik tidak pernah masuk surga. Hati-hati. Makanya kadang-kadang ada ahli ibadah meremehkan preman, meremehkan pemabuk, meremehkan pencuri. Ini nggak boleh. Bisa jadi yang kamu remehkan itu yang masuk surga. Kamu yang ahli ibadah masuk neraka. Karena ejekanmu bisa jadi, karena syirik juga bisa jadi. Macam-macam orang masuk neraka. Ujub juga bisa menyebabkan batal seluruh amalnya. Naudzubillah min dzalik. Fahada mu'arradun lil uqubah. Maka orang yang melakukan dosa-dosa ini dia terpapar kepada hukuman dan masuk ke dalam neraka. Hanya saja indakhalaha, kalau dia memasukinya, la yukhalladu fiha, dia tidak dikekalkan di dalamnya. Bal yanju bima manallah, bahkan dia selamat dengan apa yang Allah anugerahkan alaihi, atasnya, minat tauhidi, berupa tauhid dan ikhlas, mengikhlaskan agama kepada Allah semata. Adapun bagian yang ketiga, maka dalam firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, lahum naru jahannam, bagi mereka neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Ini sudah kita terjemahkan tadi ya, surat Fatir ayat 36. Faulai la matma'alahum fin najati, maka mereka enggak ada harapan lagi untuk selamat dari neraka pada hari kiamat. Li'annahum lam yuwahhidullah, karena mereka tidak mentauhidkan Allah. Bal ja'u bima yang kuduhu, bahkan mereka datang dengan pembatal tauhid, yaitu syirik dan kufur. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, lamma nazalat, ketika turun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kedoliman, syaqqa dzalika ala ashabi rasulillahi, hal itu sangat berat bagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang tidak mendolimi diri sendiri? Semua orang pasti mendolimi diri sendiri. Qalu, mereka berkata, ayyuna la yadlimu nafsahu, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa huwa kama tadunnun, dia bukan seperti yang kalian sangka. Innama huwa kama qala Luqman, tapi dia seperti yang dikatakan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kamu menyekutukan Allah. Inna syirka ladulmun adzim, karena syirik itulah kedoliman yang besar. Jadi kedoliman dalam Al-An'am 82 itu adalah kedoliman yang paling besar, bukan segala kedoliman.
Jadi siapa yang beriman dan tidak mencampur dengan syirik akbar, maka baginya petunjuk, dan faulaikalamul amnu wa hum muhtadun, maka baginya keamanan dan mereka mendapatkan apa? Petunjuk. Aman dari neraka, mendapat petunjuk, masuk surga. Maka Nabi menafsirkan kedoliman dengan kesyirikan. Fayakunul amnu min ta'bidil adab, maka keamanannya berarti aman dari keabadian adab di dalam neraka. Kemudian dari Umar radhiyallahu anhu annahu fassarahu biddam, Umar menafsirkannya dengan dosa. Fayakunul amnu min kulli adabin, berarti amannya dari segala adab, enggak masuk neraka sama sekali. Jadi kalau dia cuma bebas dari syirik akbar, aman dari kekal. Kalau dia bebas dari segala dosa, aman dari masuk neraka. Jadi enggak masuk sama sekali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Walladzina syaqqa dzalika 'alaihim dhannu", orang yang merasa berat atas mereka hal itu, mereka menyangka bahwa kedoliman yang disyaratkan adalah kedoliman hamba terhadap dirinya sendiri. Wa naula yakunul amnu wal ihtida'u illa liman lam yadlimu nafsahu, yaitu bahwasanya tidak ada keamanan dan petunjuk kecuali bagi orang yang tidak mendolimi dirinya sendiri. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka apa yang menunjukkan kepada mereka bahwa syirik itulah kedoliman yang dimaksud di dalam Al-Quran. Wahina idin fala yahsulul amnu wal ihtida, maka dengan demikian tidak dihasilkan keamanan dan petunjuk kecuali bagi orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kedoliman ini. Faman lam yalbis imanahu bihi, siapa yang tidak mencampur imannya dengan kesyirikan dari ahlil aman wal ihtida, maka termasuk orang yang aman dan mendapatkan hidayah, sebagaimana termasuk orang yang dipilih oleh Allah dalam firman-Nya, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih. Nah, ini orang dipilih inilah orang-orang yang beriman walaupun masih mendolimi dirinya sendiri. Wa hadza la yanfi an yu'akhadha ahaduhum, ini tidak menafikan bahwasanya salah seorang dari mereka akan dihukum dengan kedoliman terhadap dirinya sendiri apabila tidak bertaubat, sebagaimana kata Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang beramal sebesar darah dari kebaikan maka dia melihatnya, dan siapa yang beramal keburukan sebesar darah dia pun akan melihatnya. Waqad sa'ala Abu Bakar an-Nabi, Abu Bakar pernah bertanya pada Nabi SAW tentang hal itu, maka Nabi bersabda, maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, wa ayyuna lam ya'mal su'an", siapa yang diantara kita yang tidak beramal keburukan? Kata Rasul, "Wahai Abu Bakar, alasta tansob, bukankah kamu capek? Alasta tahzan, bukankah kamu sedih? Alasta tusibukal Allah awa, bukankah kamu tertimpa musibah? Fadzalika ma tujzauna bihi, maka itulah yang dibalas dengannya." Jadi kesalahan-kesalahan kecil dihapuskan dengan kesedihan-kesedihan itu. Fabayyana anal mu'min, maka Nabi menjelaskan bahwa mukmin yang apabila bertobat dia akan masuk surga. Qad juzza bisayyi'atihi, bahkan kadang dibalas dengan kesalahan-kesalahannya di dunia dengan musibah-musibah yang menimpanya. Maka siapa yang selamat dari jenis-jenis kedoliman yang 3 tadi, maka baginya keamanan sempurna dan petunjuk yang sempurna. Dan siapa yang tidak selamat dari kedoliman kecil, kedoliman terhadap dirinya sendiri, maka dia termasuk orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk tapi tidak sempurna. Bimana anau la budda an yadkhulal jannah, artinya dia pasti masuk surga walaupun mampir di neraka. Au kama wu'ida bidzalika fil ayat al-ukhra, sebagaimana dijanjikan dalam ayat yang lainnya. Dan Allah telah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus orang yang dia akibatnya fi ilal jannah, ya hasil akhirnya adalah menuju surga. Wa yasululahu min naqsil amni, dan dihasilkan baginya keamanan yang nakis, tidak sempurna, dan petunjuk juga sesuai dengan apa yang kurang dari imannya karena kedoliman terhadap dirinya. Demikian, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.